dengan sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya Agus Mahfud Fauzi. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mas Semi. Apa kabar, sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah sehat. Surabaya aman, diguyur hujan. Ya. Baik, Pak Agus, ini pelajaran apa yang bisa kita tarik nih dari peristiwa ini ya, dari pengunduran Gus Miftah karena dari jabatan utusan kursi presiden ya, setelah ucapannya yang menuai kecaman itu. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita adalah pertama, bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu itu berdasarkan pada sebuah kebenaran. Kebenaran itu tentunya harus tidak cukup satu cara pandang, tetapi semua orang mengatakan itu adalah benar. Yang kemudian yang kedua adalah cara menyampaikan tentang sebuah kebenaran itu tentunya tidak hanya ngomong tentang agama ya, apapun lah itu dengan cara bahasa yang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa di dalam semua peristiwa kehidupan kita itu pasti ada hubungannya dengan like and dislike. Maka itu juga ada hubungannya dengan tentang apa yang terjadi dengan negara kita. Maksudnya keberadaan kita, apakah misalkan itu mendukung atau tidak mendukung terhadap sebuah pemerintahan, pasti akan dihubung-hubungkan di sana. Maka yang lebih penting adalah bagaimana menjaga apa yang menjadi konsistensi dalam pandangan kita. Dan yang terakhir adalah bahwa ketika sudah terjadi sebuah peristiwa, maka seseorang itu harus berani mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan. Begitu Mas Remi. Baik, berarti dalam hal ini ya Gus Miftah sudah bertanggung jawab begitu ya, dan menerima konsekuensi apa yang sudah dia lakukan begitu ya. Tapi kalau yang jadi pertanyaan, sekelas Gus gitu ya, dalam hal berkomunikasi sampai bisa menyinggung perasaan orang, bahkan netizen banyak sekali yang juga menyayangkan hal itu begitu. Dan ya itu disayangkan, apakah memang seperti itu gaya bicaranya, sampai harusnya kan ilmu komunikasi juga dia berjalan ketika berdakwah begitu. Sekali lagi di sini adalah siapa yang diajak ngomong tentang apa. Jadi kalau berkomunikasi kadang-kadang memang menyenangkan untuk kelompok tertentu, tetapi tidak menyenangkan untuk kelompok yang lain, bahkan menyakiti bahasanya. Hanya saja ketika di hadapan publik, ya seharusnya dia tidak cukup ngomong itu menurutnya dia sendiri, tetapi bahwa menurut orang lain itu juga bisa dipahami dan bisa dimaklumi. Sehingga sebetulnya posisinya adalah bukan siapa ngomong tentang apa, tapi sebetulnya bagaimana cara kita menyampaikan dan apakah hal itu kemudian bisa diterima. Adapun posisi keberadaan taruhlah label Gus itu kan memang pro dan kontra ya. Ada yang menyampaikan ini bla 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 bla, ini yang Gus ini sebetulnya bukan Gus beneran, tetapi ada yang mengatakan ini Gus beneran. Ya, kita menghindari terhadap apakah ini Gus beneran atau tidak, tetapi bahwa seandainya tidak ada yang disampaikan menyinggung atau bahkan dalam tanda kutip menyakiti seseorang, bahkan ini menyakiti semua yang melihat, maka kemungkinan itu tidak akan terjadi. Begitu Mas Remi. Ya, karena ini ya sudah sampai kemana-mana, bahkan Perdana Menteri Malaysia juga menyoroti tindakan seperti ini. Ini ya sebenarnya mungkin banyak orang yang juga melakukan, cuma tidak tersorot media saja. Ini karena netizen dan akhirnya terposting, ya seluruh Indonesia tahu, bahkan sampai ke luar negeri begitu. Nah ini kalau kedepannya apakah perlu gitu ya untuk ya ini menjadi pelajaran bagi semua yang ya nggak cuma seorang Gus aja, public figure gitu, atau bahkan mungkin ya apalagi ini utusan presiden begitu, staf khusus. Ya, jadi Mas Remi, yang kita pahami bahwa Gus Miftah ataupun orang yang bermain di media sosial atau di media lah, itu mereka bisa menjadi famous karena keberadaan media itu sendiri.
Jadi seandainya tidak dipublis atau tidak disampaikan oleh media, maka seseorang itu ya mungkin menjadi tokoh lokal atau orator lokal atau ustadz lokal. Tapi karena ada media itu menjadi sesuatu sampai selanjutnya Presiden Prabowo pun memberikan jabatan sebagai utusan khusus. Mengapa? Karena dia dalam bahasanya Pak Prabowo itu mampu untuk mengemban amanah itu. Jadi utusan khusus, jadi bagaimana dia antar agama itu bisa hadir kerukunan, bisa kemudian tidak ada problem, tapi nggak taunya dirinya sendiri menjadi problem tidak dengan antar agama, tetapi di internal beragama, karena memang cara atau metodologi yang dilakukan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat yang melihatnya begitu. Bahkan ketika melihat penjual es tehnya, kemudian semuanya ikut marah begitu, Mas Emi. Karena akhirnya banyak berkomentar, mending jual es teh daripada jual agama. Hal seperti itu. Jadi banyak sekali netizen yang akhirnya ya menyayangkan sikap itu begitu ya. Oke, mungkin selain dari ini ada pelajaran lain, yaitu dari sisinya si yang terhina begitu ya, penjual es teh Pak Sun Haji itu. Ya akhirnya kan ya viral juga, terus banyak orang membantu. Bahkan yaitu dalam hal ini bisa kita petik pelajaran, dalam waktu sekejap saja orang bisa naik, bahkan orang bisa diturunkan, direndahkan dan ditinggikan begitu. Ya, itu kalau kita berpatokan berpijakan agama, memang Tuhan atau Allah ataupun dengan sebutan lain itu dengan mudah, dengan cepat menaikkan dan menurunkan derajat seseorang. Itu dalam bahasa agama. Tetapi dalam bahasa berpolitik, tentunya ketika membangun sebuah peradaban, maka seseorang itu dengan sebuah jabatan bisa orang langsung lebih hormat daripada yang dahulu. Maksudnya kalau dahulu itu Gus Miftah itu ustadz biasa, tapi ketika ada label utusan presiden, khusus presiden, maka sesuatu dan yang bersangkutan mendapatkan label itu seakan-akan menjadi besar kepala dan dalam tanda kutip. Lah, Pak Sun Haji yang sebetulnya juga beliau tidak tahu sampai detail utusan khusus itu, tahunya ada ustadz mengaji, kemudian dia jualan, harapannya adalah yang dijual itu selanjutnya bisa terbeli, nggak tahunya kemudian diperlakukan seperti itu. Nah, keberadaan dalam bahasanya agama, ketawakalan atau dalam bahasa yang lebih manusiawi itu adalah kesabaran Pak Sun Haji akhirnya kemudian membuahkan hasil. Jadi ketika dihina tidak marah, tidak misalkan menghantam ustadz dengan melempar es tehnya, tapi kemudian diam sesaat seperti tercengang, yang itu selanjutnya kemudian memberikan perhatian publik. Sehingga sebetulnya sebuah peristiwa kehidupan kita, apakah dalam kehidupan bertetangga, lebih khusus di dalam kehidupan berpolitik, bahwa sebetulnya tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Bahwa seandainya selanjutnya dalam sebuah peristiwa politik berbangsa dan bernegara pada titik tertentu kemudian kalah, bisa saja kekalahan itu adalah menjadi pijakan untuk meraih kemenangan dan sebaliknya. Begitu Mas Emi. Oke, ini kalau Gus Miftah mungkin apakah mungkin ya masih harusnya sudah mengemban tugas sebagai utusan khusus begitu ya. Nah, dan di awal-awal juga kan dari Menteri Sekretaris Kabinet itu juga sudah mengimbau gitu agar ya semua kabinet bahkan utusan itu supaya hati-hati dalam berbicara kepada masyarakat. Nah, yang begitu-begitu. Nah, apakah ini memang kelepasan hilaf begitu saja? Karena memang sudah gayanya begitu, atau memang lagi masa transisi dia sebagai atau mengemban jabatan baru utusan khusus itu? Kalau menurut saya, dia sebetulnya bukan khilaf ya. Dia adalah melakukan sesuatu yang dia lakukan
berulang-ulang yang menurut Gus Miftah itu tidak salah. Tetapi dia tidak sadar pada hari ini atau sekitar beberapa waktu yang lalu Pak Presiden memberikan jabatan utusan khusus yang itu berefek. Seharusnya dia mempunyai perubahan dalam bersikap karena mempunyai jabatan tersebut. Seandainya dia posisinya hanya sebatas Ustadz Miftah begitu, mungkin seheboh sekarang, tapi karena dia adalah membawa atas nama negara, atas nama presiden, maka menjadi ini yang tidak welcome. Kalau dahulu mungkin pada jamaahnya sendiri, tapi sekarang kan semua, karena dia menjadi publik figur, maka bisa menjadi referensi untuk semuanya. Dan hal itu kalau dahulu itu dibenarkan karena beralibi ini jamaah saya saja, kalau sekarang tidak, karena berbicara pejabat negara ya untuk semua golongan, semua kelompok, sehingga kalau hal itu adalah benar menurut kelompoknya atau menurut kelompok pengajiannya, tetapi untuk semuanya tentunya ini yang dilawan banyak orang begitu. Ya, oke. Kalau menurut Pak Gus ini memang sudah terbiasa dia lakukan begitu ya, atau apakah ini sudah menjadi sebuah kebiasaan atau karakter ya kayak bicaranya seperti itu? Karena setelah itu kan banyak sekali munculan video-video rekaman-rekaman waktu termasuk dengan ya dipesek begitu ya, merendahkan dan lain-lainnya itu yang jadi seolah-olah ini memang seperti ya memang kebiasaan dia gitu. Atau mungkin guyonan tapi atau candaan tapi kayak candaan yang kasar, mungkin bagi dia tidak apa-apa, tapi bagi yang melihatnya begitu kan yang mungkin menjadi batu sandungan begitu. Iya betul Mas Emi. Jadi menurut Gus Miftah itu biasa, candaan biasa, dan selama ini tidak ada masalah. Bahkan pada titik tertentu itu menjadikan sesuatu bagi taruhlah jamaahnya untuk terlibat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bahasa itu adalah bisa menghidupkan suasana pengajiannya yang awalnya agak ngantuk ketika ada yang sifatnya bullying atau sifat yang keras, itu kemudian semua harus mengikuti irama yang karena sambil tertawa kemudian ikut tertawa, meskipun beberapa orang pasti rasa sakit hati begitu. Nah, beberapa video yang selanjutnya diungkap tentunya tidak hanya 1-2 ya, banyak sebetulnya yang kalau mau hanya sekali lagi problemnya adalah Gus Miftah tidak sadar beliau itu sekarang adalah milik untuk semuanya karena mendapat jabatan tersebut. Tapi kalau tidak, mungkin ya biasa saja. Seandainya misalkan marah ya mungkin nggak mau ikut pengajian ya sudah, hanya itu aja. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak bisa begitu, Mas. Oke, ini ada beberapa komentar dari pendengar kita di WhatsApp ya. Untuk pendengar yang mau telepon silakan di 0215869000. Ada Pak Jumar di Purwodadi Gerobokan. Saya rasa Gus Miftah ini sangat cerdas. Sebelum mengundurkan diri, ya, tapi apapun itu pendakwah yang tidak tahu adab dan punya etika, ini jelas memalukan ya, untuk umat Islam. Di mana orang-orang di atas panggung ikut tertawa terbahak-bahak. Ini termasuk orang-orang yang dolim dan pantas dihujat karena harkat dan martabatnya sangat rendah bila dibandingkan dengan bapak penjual es teh itu. Kemudian dari Pak Bon di Tangerang, setiap pejabat yang merasa diri tidak layak, pola kata dan tingkahnya itu di hadapan publik ya harus mundur. Oke, mungkin bisa ditanggapi nih dua pendengar kita. Jadi betul apa yang disampaikan Pak yang dari Purwokerto tadi, bahwa di satu sisi itu memang dalam bahasanya itu pandai itu karena memang di satu sisi itu Gus Miftah mampu untuk nyambung, bisa berkomunikasi dengan masyarakat bawah yang gaya bahasanya untuk bisa memahami seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa tidak semuanya bisa menerima, meskipun mungkin hal itu dirasa menurut yang bersangkutan itu oke. Tapi terkait dengan yang kedua dari Pak Bon dari Tangerang, ya memang ya itu bahwa beliau itu ya harus mundur pada kesempatan ini, bukan pada misalkan pemimpin 1-2 orang. Ini
yang ikut petisi aja ribuan, dan selanjutnya teman-teman netizen luar biasa menghujatnya. Ya. Sebetulnya ini masalahnya adalah karena mundurnya itu sebagai utusan, tapi sebagai pendakwa sampai detik ini kok kita tidak melihatnya, hanya ada kritik, kok begitu sih dai atau ustadz begitu. Oke, kalau pengunduran diri begitu ya di pejabat publik begitu, ini cepat merespon untuk Gus Miftah ya, karena banyak petisi akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, ada beberapa kasus lainnya mungkin sebelum-sebelumnya di pejabat-pejabat lain banyak desakan untuk mengundurkan diri, mungkin kasus-kasus politik lainnya tidak dilakukan juga tuh. Nah, itu seperti apa nih melihatnya nih? Saya melihatnya ini karena respon keras atau peringatan keras dari pemerintah hari ini. Pertama, pada kemarin langsung Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya sebagai Seskap memperingatkan, menegur secara keras. Selanjutnya, hal itu berefek kepada Gus Miftah langsung datang ke rumah Pak Sonaji. Tetapi semua tahu kan yang terjadi di rumah. Bagaimana seakan-akan Gus Miftah itu marah. Dia minta maaf, tapi sepertinya marah. Bagaimana Pak Sonaji itu dicengkiwing, pokoknya tidak melakukan. Iya, itu juga seperti tontonan agak kasar begitu ya. Betul, itu sebetulnya simbol kemarahan dia gara-gara, kalau menurut bacaan saya, Pak Mayor Teddy menegurnya. Tetapi hal itu karena malah berefek kepada negatif, maka terus negara tentunya tidak langsung Pak Prabowo dengan orang-orang yang memperingatkan. Ini temanya adalah 100 hari kerja Pak Prabowo. Seandainya tidak ada Mayor Teddy, tidak ada orang-orangnya Pak Prabowo, saya yakin bahwa Gus Miftah tidak akan mundur. Mengapa? Karena dia merasa benar, dia merasa tidak ada masalah. Tetapi karena sekalipun desakan ribuan petisi itu. Jadi keberadaan ribuan petisi ataupun netizen yang saya lihat selama ini, tokoh publik itu biasa-biasa saja selama kemudian tidak di semacam perintah untuk mundur. Meskipun kita tahu bahwa Gus Miftah mengatakan ini saya mundur bukan karena desakan, bukan karena, kalau menurut saya di panggung politik itu yang terjadi itu adalah dramaturgi. Di depan bilangnya bahwa beliau tidak ada desakan, beliau dengan kesadaran sendiri untuk mundur, tapi sebetulnya di panggung belakangnya kalau menurut saya terlihat jelas, mulai dari teguran keras dari Mayor Infanteri Teddy itu menunjukkan ada langkah selanjutnya tentang peringatan tersebut. Begitu Mas Emi. Oke, kita ke pendengar ya. Ada Bu Dinda di Bogor, ada Pak Sabto di Semarang nih. Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam juga Bung Semi dengan tim, dan selamat malam Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang pengunduran diri Gus Miftah ya, dengan ini akibat atau efek dari perbuatannya sendiri ya Pak Agus ya, Bung Semi. Betul. Jadi dalam hal ini saya melihatnya dari ini aja, dari hal yang yang rendah-rendah aja ya Pak Agus. Gus Miftah ini saat ini kena batunya. Karena kelakuannya sendiri, dan itu sudah sering dilakukannya sebelum kejadian atas Pak Sunhaji. Cuma saat itu Gus Miftah itu belum jadi utusan presiden, kan begitu Pak Agus dan Bung Semi ya. Nah, jadi boleh dibilang saat ini kena batunya, karena jangan, jadi ini harus beliau harus ambil hikmahnya. Jangan ya, untuk Gus Miftah atau siapapun ya, jangan pernah meremehkan orang kecil, masyarakat kecil. Jangan pernah meremehkan. Kalau yang maha kuasa sudah berkehendak, masyarakat kecil atau rakyat kecil itu juaranya Pak Agus. Jadi jadi walaupun beliau mengundurkan diri, sepertinya rakyat itu nggak respon.
Pak Fakultas. Jadi nggak ada dengan besar hati, dengan apapun yang dilakukan Gus Miftah itu sudah nggak ada apa-apanya di mata rakyat. Sepertinya begitu Pak Agus. Tanggapannya, Bung Tebi? Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam Ibu Dinda, terima kasih. Pak Sabto di Semarang, selamat malam Pak Sabto. Selamat malam Mas Demi. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Sabto. Kalau dari saya sih belajar dari kasus ini banyak yang kita dapatkan khususnya sebagai public figure maupun pejabat dan juga dari konteksnya sebagai pendakwah gitu Pak. Dari sisi positifnya ini adalah pembelajaran yang luar biasa terhadap siapapun bahwa dalam ilmu komunikasi itu adalah sangat mutlak penting dalam menyampaikan kepada di depan umum gitu Pak. Yang kedua, menurut saya sebagai katakanlah pendakwah ya terlepas dari Gus Miftah itu adalah baru diangkat belum lama ini sebagai pejabat negara lah kurang lebih seperti itu. Iya. Mungkin yang tepat adalah Kemenak RI itu saatnya untuk melakukan sertifikasi kepada semua pendakwah, penceramah apapun agamanya Pak ya, tidak hanya Islam saja. Tadi seperti disampaikan Mas Semi tadi kan, ya kebetulan ini sebenarnya pasti banyak itu pendakwah lain yang lebih keras atau tidak santun dalam pengucapan. Tapi karena ya kita tidak punya aturan tentang standarisasi bagaimana seorang kualitas penceramah, itu sehingga ya seperti inilah kualitasnya yang sampai dari negeri jiran pun kalau di sana kan itu kan penceramah itu harus disertifikasi terkait itu kualitas tentang agamanya, pemahaman agama maupun terhadap kedamaian keutuhan NKRI ini Pak. Jadi menurut saya seperti itu dari sisi bagaimana menstandarisasi dari suatu profesi penceramah gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Semi dan semangat. Oke. Malam Pak. Terima kasih Pak Sabto ya. Ada satu lagi Bu Nila di Surabaya nih. Selamat malam Bu Nila. Iya, malam Bung Semi. Iya, gimana nih? Narasumbernya namanya Pak Agus. Pak Agus, selamat malam. Malam Bu Nila. Pak, gini ya. Mumpung ada kejadian seperti ini, sebenarnya saya sebagai seorang orang Indonesia itu dari dulu sudah keberatan kalau budi pekerti tata bahasa kita saat ini itu memang kasar banget gitu ya. Terus sukanya ngebulin, saya tidak mengatakan Gus Miftah saja, tapi sebenarnya banyak gitu ya. Contoh pejabat publik yang paling hebat itu, gini bahasanya, saya minta tolong dikoreksi kalau salah. Jawa Tengah, masyarakat miskin ini gimana sih? Kok cuman dihargai dengan bansos saja udah senang banget. Memang itu tidak ngenyek toh Pak. 1, 2. Jangan mau ya kalau kawin dengan tukang bakso. Apakah hal itu benar toh Pak? Ini juga pejabat publik loh Pak. Bahkan perkataan dari seorang ibu-ibu yang udah pantasnya saya panggil nenek ya. Nah, hal seperti ini tuh apakah juga pantas? Tapi kenapa tidak ada yang mengutuk juga ya? Saya kesal banget gitu ya. Kayaknya perkataannya itu, kayaknya kita ini masyarakat kecil itu dianggapnya seperti nggak ada arti atau enggak. Yang punya tata krama atau yang punya martabat itu cuman mereka-mereka yang di atas atau pejabat saja gitu ya. Saya bingung Pak. Ini sebenarnya banyak dan saya tadi setuju juga dengan Bapak yang sebelumnya ya mengatakan bahwa penceramah apapun agamanya itu seharusnya mulai sekarang ditertibkan. Kalau enggak Pak,
bagaimana dengan anak-anak kita yang masih muda-muda? Nanti lama-lama budaya kita itu bukan lagi jadi bangsa Indonesia yang santun. Kita kan terkenal santun tuh Pak. Tapi sekarang jadi budaya entah Pak, anta beranta kali ya. Saya juga nggak tega ngomongnya. Makasih. Oke, makasih Bu Nila. Baik, langsung ditanggapi Pak Agus. Terima kasih Bu Dinda, Pak Sabto, Bu Nila. Jadi Bu Dinda dari Bogor tentunya sudah mengikuti irama yang kita perbincangkan bahwa ada sebuah problem dari yang dilakukan Gus Miftah, ataupun sebetulnya tidak hanya Gus Miftah ya. Banyak orang yang semacam itu juga. Pak Sabto pun ketika ada usulan sertifikasi terkait dengan pendakwah, perlu ditertibkan, menurut saya ini juga menjadi sebuah catatan. Jadi taruhlah Kementerian Agama, tidak cukup ada Kementerian Agama sebetulnya, Kementerian Pendidikan pun juga terlibat di dalamnya. Kementerian kebudayaan pun terlibat. Intinya bahwa mereka yang taruhlah penceramah ataupun yang lain itu memang perlu. Meskipun mungkin ini tidak mudah Mas Emi, karena ketika berbicara dia sudah mempunyai strata sosial tinggi, taruhlah kiai, gus, pendeta, itu kalau kemudian memproses dalam sebuah sertifikasi itu tidak mudah, dan biasanya mereka adalah mempunyai semacam level lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Tetapi tidak ada masalah kok itu selanjutnya kemudian dicoba oleh negara, meskipun bukan dalam rangka untuk menghalang-halangi atau menghadang atau mengkebiri para dai ataupun yang lainnya. Kemudian terkait dengan yang disampaikan Bu Nila terakhir tadi, terkait dengan bagaimana budi pekerti, menurut saya ini ada sesuatu ya. Sebetulnya bukan pada tataran hanya tema agama saja, betul. Jadi tataran semua kehidupan. Tapi sebetulnya kalau dalam bahasa kita kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut itu dalam bahasa politiknya adalah semacam kampanye. Kalau dalam bahasa misalkan pilkada atau pemilu legislatif atau pilpres, itu sebetulnya memerintahkan kepada pemilih untuk tidak memilih ketika ada kalimat-kalimat yang tidak enak, yang menyakiti dan lain-lain sebagainya. Karena dalam bahasa teori dalam ilmu politik, bahwa semenjak dilantik seorang petahana itu adalah sudah berkampanye, sehingga ketika dia mengatakan begitu tidak dipilih dalam bahasa politik. Tetapi dalam bahasa misalkan agama, maka sebetulnya ustadz-ustadz yang menggunakan bahasa yang menyakitkan, maka sebetulnya jangan undang saya karena seperti itu. Atau dalam bahasa dunia pendidikan, dunia akademis, sebetulnya kalau ada misalkan narasumber yang menyakitkan, meskipun mungkin ada sebagian kelompok menyenangkan, tapi sebetulnya dalam bahasanya jangan mengundang itu karena pasti akan kontroversial. Jadi sebetulnya suatu kelakuan atau apa yang disampaikan oleh seseorang itu adalah mempunyai efek panjang, tidak cukup pada sebuah kegiatan tersebut. Begitu Mas Emi. Ya, oke. Kita ke pendengar berikutnya nih, Pak Agus. Ada Pak Ahmad Irwan dari Garut nih. Selamat malam, Pak Ahmad. Ya, selamat malam Mas Emi. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Irwan. Beginilah, saya juga ikut prihatin lah selaku warga masyarakat tentang masalah kasus Agus Miftah. Nah di sini Pak, saya dengan telinga saya, masalah kasus Agus Miftah itu pribadi ya. Jangan membawa-bawa ke masalah seorang penceramahnya kan. Jangan bawa kepada umum lah. Itu kan pribadi kan, seperti itu. Jangan selentingan, wah katanya begini begitu. Kada tadi juga sudah mengatakan begini, mendingan juga jual es daripada jual agama itu. Jual agama itu. Jadi kata-kata seperti itu saya kurang enak Pak. Seperti itu sebetulnya jangan membawa masalah
urusan keustadanya atau keagamaannya seperti itu kan pribadi. Jadi seolah banyak orang yang jadi disangkut pautkan bahwa semua pemerintah seperti itu. Nah itu sebetulnya padahal tidak. Jadi sekali lagi masalah ini harus hati-hatilah dalam berbicara. Jangan membawa, nanti bisa menyebabkan konflik Pak, antara menimbulkan konflik. Jadi berhati-hatilah bagi masyarakat, jangan sampai membawa ke masalah urusan pribadi Agus Miftah, jangan dibawakan ke sebagai seorang peserta. Nanti sama seperti itu. Nah itu sih antaranya, mungkin itu tanggapan saya. Jadi ini sangat sensitif sekali kalau memang itu salah untuk berbicara. Itu pribadi, sekali lagi pribadi, jangan membawa kepada para institusi kalau institusinya. Dia sebagai seorang penceramah misalkan. Tetapi jangan dikaitkan bahwa dikaitkan secara umum kan itu. Itu mungkin tanggapan saya. Mohon dikoreksi Pak kalau memang saya salah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya bacakan komentar lain melalui WhatsApp juga nih ya Pak Gus. Ada Pak Udin nih. Yang bisa diambil pelajaran dari pengajian Gus Miftah adalah 20% mengaji, 80% gibah. Seharusnya sekelas Gus Miftah itu bisa menjadi contoh atau panutan yang baik dan bijaksana. Oke, kalau istilahnya ini ada ya mulutmu harimaumu. Nah ini sebenarnya Gus Miftah juga udah tahu. Kemudian ada Pak Solihin. Sering Gus Miftah mengucapkan kata-kata jorok ya, istilahnya. Dia anggap manusia sama ya di mata dia. Kemudian ada Pak Ferry. Ini selamat malam Pak Semi Bagus. Gara-gara nila setitik rusak susu belanga, gara-gara tutur kata Gus Miftah yang tidak tersusun, ya tersusun rapi, jadi viral, muncul pro kontra yang kontraproduktif sampai Anwar Ibrahim juga bilang itu namanya penghinaan. Oke, mungkin itu bisa pertanyaannya mungkin begini Pak Agus. Jadi kan sekelas pembicara begitu atau tokoh publik sudah terbiasa berbicara di depan umum atau public speaking begitu ya. Yeah. Masakah tidak bisa mengatur atau mungkin ya berbicaranya itu ya begitu. Mungkin bagus ya dijelasin. Ya, terima kasih Mas Emi. Yang disampaikan Pak Irwan tadi ya tentunya memang itu wilayah pribadi. Hanya karena sudah masuk wilayah publik, maka ini menjadi konsumsi publik. Meskipun sebetulnya yang memang tidak bijak ya ketika lebih baik jualan es teh daripada jualan agama. Memang itu adalah kalimat yang sebetulnya kalimat menohok, sarkasme, supaya mereka yang penceramah itu tidak dalam tanda kutip menjual agama. Sebetulnya keberadaan ustadz, penceramah, kiai, gus itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana mengajarkan agama, bukan menjual agama, tapi mengajarkan agama, membimbing tentang kehidupan beragama. Tetapi kalau ini selanjutnya dibelokkan, bisa-bisa pemahamannya, oh itu loh Ustadz itu hanya jualan agama saja. Padahal sebetulnya ya bukan. Itu dalam bahasa para kiai pendeta itu adalah ada sebuah dakwah, penyebaran agama, perintah agama. Jadi tentunya kita memahami tentang lebih baik jualan es teh daripada jualan agama, itu adalah kalimat sarkasme untuk memperingatkan untuk tidak terjadi lagi. Kemudian yang disampaikan oleh Mas Udin, Pak Udin, 20% adalah ngaji, 80% adalah ghibah, itu tentunya juga sebuah tamparan supaya bagaimana proses pengajian itu selalu mempunyai konten yang baik. Tetapi perlu dipahami juga semuanya, para pendengar El Sinta, bahwa bagaimana menjadikan para jamaah itu bisa mendengarkan dan konsen itu tidak mudah. Maka sebenarnya adalah dihadirkan guyonan-guyonan atau kalimat-kalimat yang bisa menarik perhatian. Tetapi kalau sampai kemudian menyakitkan orang, apalagi menyakitkan jamaah, atau bahkan ya itu menjadi problem sosial, itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga Pak Ferry, terkait dengan nilai titik rusak sebelanga, tentunya iya itu sangat dipahami oleh kita semuanya, tapi sebetulnya selama seorang gus, ustadz, kiai, pendeta
biksu, kemudian menyampaikan itu dalam bahasa agama itu, kalau kita pernah belajar, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijaksana, dengan contoh-contoh yang baik, maka tidak akan menyakiti. Hanya saja mungkin, loh, apakah jamaah nanti bisa mendengarkan? Nah, coba cari yang lain. Nah, ini sebetulnya kalau yang lain itu akhirnya ya dakwah itu tidak harus berceramah saja. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang ustadz, kiai, pendeta bisa berdakwah dengan memberikan contoh dalam kehidupan real. Dan kemudian ketika konklusikan oleh Mas Emi, apakah tidak ada tidak bisa apa Mas Emi tadi yang terakhir? Iya, maksudnya ini kan tokoh publik udah sekelas orang yang jam terbangnya tinggi begitu ya dalam menyampaikan atau berbicara di depan umum. Begitu. Tentunya sekali lagi, karena yang bersangkutan itu merasa itu benar, dan kemudian tidak ada satupun yang namanya jamaah, santri, dan umat yang mengingatkan, maka dia akan selalu merasa dalam suasana benar saja, meskipun sebetulnya itu ada sebuah problem. Nah, seandainya, sekali lagi, Gus Miftah tidak menerima jabatan dari presiden, jabatan utusan khusus itu, maka kemungkinan ya ini biasa-biasa saja, landai-landai saja. Tapi karena dia menjadi pejabat publik, akhirnya kemudian itu diserang. Jadi saya yakin seandainya masyarakat itu juga berani kritis untuk mengkritik terkait dengan sesuatu yang disampaikan oleh Ustadz ataupun Gus, maka itu akan menjadi koreksi. Hanya saja kadang-kadang, apalagi dalam dunia pesantren, ilmu taklim muta'alim, itu kemudian menjadi kalimat untuk menghegemoni dalam tanda kutip supaya seseorang tidak kritis. Padahal sebetulnya tidak itu. Taklim muta'alim itu bagaimana proses pembelajaran dalam pesantren atau dalam dunia pendidikan Islam itu kemudian bisa berjalan baik, tetapi kadang-kadang diterjemahkan yang berbeda oleh misalkan kelompok orang yang akhirnya seakan-akan orang yang berani kritis itu kemudian keluar dari taklim muta'alim, misalkan begitu, Mas Emi. Oke. Ini dari sini juga bisa diambil pelajaran nanti buat ya bagi tokoh-tokoh lain atau pejabat-pejabat publik lain begitu. Nah, harus berhati-hati dalam berbicara karena semakin ke sini masyarakat itu sudah sensitif begitu ya, apalagi gampang sekali mengakses di media sosial. Ada kata-katanya, apalagi ini bersangkutan dengan ya itu kalau misalnya memang pejabat negara, pejabat publik itu tanggung jawabnya lebih besar. Tidak sepantasnya misalnya ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau menyakiti atau mungkin bahkan ya itu melukai perasaan seseorang begitu ya. Betul. Jadi kalau hal itu dilakukan hanya di rumah, mungkin anak-anak tidak akan protes. Tetapi kalau itu hanya dilakukan di sekolah, karena itu murid, maka tidak akan ada yang protes. Ketika di pesantren, tidak ada yang protes karena mereka santri. Tetapi ketika sudah menjadi publik, maka di sini menjadi apakah dia mampu kalimatnya itu diterima dengan baik. Nah, kalau tidak, kemudian yang bersangkutan tidak merasa, loh, salah yang ngerungoknya, itu kan malah bahaya. Mengapa kalian mendengarkan saya? Kalau tidak mau mendengarkan ya jangan di sini. Ini kan bahaya. Padahal seketika seseorang menyampaikan taruhlah ceramah, ya itu otomatis berefek orang yang mendengar. Dan kemudian ketika ada kalimat yang sebetulnya kalimat-kalimat yang tidak agamis, tapi kemudian karena dia merasa benar dan tidak ada yang berani mengingatkan, kemudian seakan-akan itu baik-baik saja, aman-aman saja, meskipun sebetulnya menyakiti. Begitu Mas. Tapi sebelum ke publik juga kan kebiasaan atau apa yang ya ucapan maupun tingkah laku itu kan datangnya dari rumah begitu. Kalau dari rumah mungkin sudah begitu, karena udah terbiasa menjadi karakter, bisa saja mungkin pas di depan publik jadi bisa begitu. Sekali lagi Mas Emi, bahasa publik dan bahasa sehari-hari di rumah atau di lingkungan kelompok tertentu itu kadang-kadang berbeda. Misalkan Mas Emi ya, kalau kita itu di Surabaya, saya itu kan sehari-hari di Surabaya. Kalau saya
memakai bahasa di Surabaya dengan bahasa di Jawa yang standar, misalkan Jawa Matraman, itu misalkan kalimat ini, hei, kalimat cuk, itu kalau di Surabaya itu kalimat pertemanan. Dan kemudian kalau misalkan pengajian di Surabaya pakai cuk, itu kemudian seakan-akan memaklumi dan seakan-akan itu adalah sebagai penghibur atau sebagai seseorang itu kemudian menjadi perhatian terhadap sang ustadz. Tetapi kalau itu disampaikan di luar Surabaya, ini kok kiai ini ustadznya gendeng ya, gila ya. Ini bahasa yang seharusnya tidak disampaikan, itu kok sering bahasa itu kok disering sampaikan. Nah, ini kan sebetulnya sekali lagi bahasa Surabaya yang bahasa sapaan dengan yang sebetulnya kasar di tempat lain, tapi sang ustadz kiai kemudian seakan-akan semuanya sama. Ini problemnya. Begitu Mas. Ya, berarti harus perhatikan ya untuk budaya lokal tertentu tidak sama begitu ya. Betul. Apalagi nggak cuma masalah bahasa atau arti bahasa, intonasi aja sudah bisa beda arti begitu. Disampaikan di mana intonasi di tempat lain ya. Ada juga mungkin intonasinya kencang buat orang itu marah-marah gitu buat di daerah tertentu itu hal yang biasa begitu ya. Betul Mas. Jadi memang bahasa itu adalah penting untuk bisa nyambung terhadap siapa yang mendengarkan. Dan kita atau siapapun ya, dai, pendeta, kiai, ustadz, dan lain-lainnya, ketika berbicara harus sesuai dengan yang di lingkungannya. Toh misalkan mereka yang tidak diajak bicara, penjual es pun bagaimana mereka juga bisa menikmati. Karena temanya adalah, kalau dalam bahasa Gus Miftah itu kan pengajian. Pengajian itu kan jamaahnya bukan orang-orang yang mendengarkan yang duduk-duduk itu, tapi mereka yang jualan es teh, ataupun jualan kacang, ataupun jualan mainan, itu ada dalam bahasa agama adalah lahan untuk diberi dakwah, sehingga menjadi taruhlah umat beragama yang baik. Kan begitu, Mas Emi? Ya, ini komentar terakhir dari Pak Tegar nih. Menurut saya, kejadian yang viral tentang Gus Miftah ini ada beberapa faktor. Karena tayang di media, karena dia seorang public figure, karena negara Indonesia negara yang dengan adat budaya ketimuran. Kejadian seperti ini merupakan sebuah pelajaran berharga, ya terutama untuk para pejabat publik ya, supaya kedepannya lebih berhati-hati dalam berucap di publik. Mungkin sekalian penutup bisa tanggapi Pak Agus. Yang disampaikan Pak Tegar itu ya, jadi memang seseorang itu perlu introspeksi ketika berbicara, ketika ini adalah wilayah publik, wilayah privat itu harus membedakan, wilayah bahwa dia pejabat dan tidak itu harus dibedakan, dan bahwa itu sampai ke media sosial atau cukup di lingkungannya itu juga harus dibedakan. Kalau misalkan ada sebuah kamera yang nyorot, bukan berarti kemudian, jangan, kamera jangan. Karena kan niatnya kan dakwah. Dan kemudian kan kalau bisa kan seluruh orang itu kemudian didakwahi. Adapun kemudian tertarik atau tidak itu nomor sekian. Hanya jangan sampai misalkan bahasa-bahasa tutur katanya itu menyakiti siapapun yang mendengar, baik di lokal kegiatan ataupun yang mereka jauh atau bahkan sekian hari melihatnya. Sehingga pada dialog kali ini, penutup dialog kali ini adalah sangat baik seseorang itu tahu terhadap dirinya sendiri, siapa dirinya sendiri, supaya kemudian bisa mengira-ngira apa yang seharusnya disampaikan kepada orang lain. Sehingga juga akhirnya dia bisa memahami, kalau saya disakiti, pasti orang lain juga akan merasa sakit. Seandainya saya menyakiti, pasti hal itu akan publik itu akan berkampanye bahwa jangan mendengarkan saya, atau dalam bahasa politiknya adalah jangan memilih saya pada event politik selanjutnya. Begitu Mas Emi dan semua pendengar. Baik, Pak Agus, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama El Sinta di malam hari ini. Terima kasih Mas Emi. Baik, selamat malam. Sehat selalu, Pak. Baik, pendengar sudah bersama dengan kita